Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 14 Ramadan 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 14 Maret tahun 2025. Perlu diketahui yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam yaitu Al-Ustaz Rabbani Hafidhahullah Ta'ala, dan untuk muadzin Bapak Suryadi. Kami himbau kepada para jamaah untuk mengisi soft yang kosong depannya terlebih dahulu, dan jika Anda membawa alat komunikasi mohon untuk dinonaktifkan sementara waktu. Perlu diperhatikan bagi adik-adikku sekalian, jika khatib sudah naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbah, maka kami harap Anda tenang dan diam, dan jika khatib membacakan doa baik di dalam khutbah atau di dalam sholat, maka saya harap membaca aminnya itu yang bagus, jangan sampai dibuat-buat. Ini demi kekhusyuan di dalam khutbah Jumat serta sholat Jumat. Sekian dari kami. Karena waktu telah masuk, kepada peserta bertugas kami mengucapkan tafadhol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal ikhwah, usikum wa iyaya bittaqwa. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat nikmatnya yang tiada terkira. Hingga saat ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghirup udara Ramadan yang kesekian kali. Dan Ramadan kali ini alhamdulillah kita sudah menginjak ke 14 harinya. Terasa begitu cepat waktu merambat, sehingga tanpa terasa hampir setengah bulan kita sudah melakukan ibadah Ramadan. Ini mengingatkan kepada kita akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kemudian jamaah sekalian, tidak lupa khatib senantiasa berpesan pada khatib dan jamaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita seirama dengan pesan ayat-ayat Ramadan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana hikmah terbesar dari disyariatkannya Ramadan itu adalah untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya banyak hikmah yang harus kita petik, yang harus kita raih di dalam Ramadan ini. Salah satunya adalah takwa dan salah duanya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana makna Ramadan itu diambil dari kata romito yang artinya membakar, panas yang membakar. Sehingga para ulama menyatakan sebagaimana besi berkarat kemudian dirontokkannya karat-karat itu dengan bara api, demikian juga yang namanya jiwa manusia pasti ada karatnya sehingga harus dibakar dengan ibadah saum. Dalam hal ini adalah saum Ramadan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan ihtisaban, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para ulama menyatakan imanan wa ihtisaban itu bagaimana? Imanan itu adalah keyakinan bahwa perintah Ramadan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kita melakukan serangkaian ibadah Ramadan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ihtisaban, para ulama menyatakan ada 3 maknanya. Yang pertama adalah wajhullah, yabtahi wajh Allah, menggapai wajah Allah, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis dengan melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya selama bulan Ramadan. Dan yang ketiganya itu adalah menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga iman ihtisaban itu adalah kekuatan yang bisa membakar. Membakar apa? Membakar dosa-dosa yang berkarat di dalam jiwa. Ini dilakukan siang hari. Sehingga ibadah-ibadah Ramadan, khususnya puasa, bisa membakar yang namanya kesalahan dan dosa, sehingga dosa-dosa kesalahan itu bisa rontok, terbakar halus. Mendapat yang berpuasa pun mendapatkan gelar ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian di malam hari juga begitu. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa mendirikan Ramadan sholat, yang pendapat terkuat antara sholat lain atau sholat tarawih dengan penuh iman dan ihtisaban, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini ketika malam hari, dan gongnya, ujungnya yang terbesar itu adalah man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa memakmurkan, mendirikan ibadah-ibadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan ihtisab, mengharap pahala Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga siang malam rangkaian ibadah Ramadan, hamba-hamba Allah yang taat diiming-iming oleh Allah ampunan.
Sehingga kita mengingat sabda Rasulullah SAW ketika Aisyah radhiyallahu anha memberitahukan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, matat fulanah wa istirahat. Wahai Rasulullah, seorang sahabat wanita telah meninggal dan dia sekarang telah beristirahat. Kemudian Rasulullah SAW di dalam redaksi hadis dikatakan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengklarifikasinya dengan agak emosi. Khutbah itu bukan berarti marah, tapi memberikan warning. Khutbah Rasulullah SAW dengan bersabda, Mayyas innama yastarihu man ghafar lahu. Orang yang dapat beristirahat setelah kematiannya itu hanya orang yang telah diampuni dosa-dosanya. Tapi jangan kira orang yang istirahat, yang meninggal itu dalam keadaan istirahat. Telah istirahat fulan atau fulanah, belum tentu, karena yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang bisa istirahat. Apalagi sabda Rasulullah SAW ketika beliau naik mimbar, ternyata di sampingnya ada malaikat Jibril dengan berdoa. Salah satunya ada 3 doa, kemudian diaminkan oleh Rasulullah SAW ketiga-tiganya. Salah satunya ketika Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, tadi engkau menyatakan ada apakah gerangan, apa yang terjadi? Kemudian dikatakan tadi malaikat Jibril mengatakan, salah satunya rahimah sungguh sangat celaka. Rajulun dakhala alaihi Ramadan suman salaha qabla ayyaghfira lahu. Celaka, sungguh amat celaka seseorang yang telah datang kepadanya Ramadan, kemudian Ramadan usai, tapi dia belum diampuni dosanya. Maka dari itu yang diiming-iming oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain takwa juga ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dosa-dosa kita. Kemudian ada lagi yang ketiga, yaitu ada seorang sahabat itu menyatakan, ya Rasulullah, jihad di afdhalul ajr. Wahai Rasulullah, jihad yang bagaimana? Yang dapat meraup banyak pahala. Kemudian Rasulullah SAW aksaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikran. Orang yang dapat meraup, orang yang berjihad yang dapat meraup banyak pahala itu adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, aini shaimin afdhalul ajr. Wahai Rasulullah, puasa orang yang bagaimana? Yang dapat menggapai banyak pahala. Kemudian dijawab, aksarohum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikran. Orang yang berpuasa yang banyak mengingat Allah tabaraka wa ta'ala, yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga sholat, demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau di dalam ibadah-ibadah itu di dalamnya ada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang banyak menggapai banyak pahala.
Hafsin, wahai Umar. Bapaknya Hafsah. Dahaba ad-dakirun, orang-orang yang berzikir telah banyak membawa pahala. Adhamu ajra. Kemudian Rasulullah menimpali orang yang berzikir, yang banyak berzikir itu yang banyak mendapat pahala. Maka dari itu pesan tiga itu yang diiming-iming oleh Allah dan Rasulnya, salah satunya adalah takwa, yang kedua adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah tiga dari banyak amal-amal di dalam bulan Ramadan yang dapat membakar dosa-dosa dan kesalahan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala man adala manah wa baligha risal wa nasr ummah wa tarakahu ala mahajatil maida Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudara jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam rangkaian ibadah-ibadah, banyak ibadah-ibadah favorit di dalam Ramadan. Salah satunya yang favorit itu adalah sholat. Ulama menyatakan sholat itu adalah sholat tarawih atau sholat malam. Tapi di dalam rangkaian ayat-ayat Ramadan, tentang Ramadan, surat Al-Baqarah 183, di situ dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah murni tentang puasa. Kemudian disambung lagi 184, dikatakan ayyaman ma'dudat sampai seterusnya. Perlu diketahui bahwa hari-hari Ramadan untuk meraup banyak pahala itu terbatas. Ini masih tentang puasa. Kemudian syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunnya Al-Qur'an. Ini juga tentang Ramadan yang intinya bahwa membaca Al-Qur'an itu juga favorit, sangat favorit, yang dapat meningkatkan pahala kita. Kalau afdhalul dzikr, kalau Al-Qur'an, sebaik-baik zikir itu adalah membaca Al-Qur'an. 7 di dalam ayat selanjutnya 186, di situ dikatakan wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'a falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini adalah tentang doa. Kemudian dilanjutkan lagi ke 187, dikatakan ukhilalakum lailata siyam. Ini tentang puasa Ramadan. Jadi setelah ayat tentang Ramadan yang ketika Ramadan, kemudian puasa, kemudian Ramadan, ulama tafsir atau Bali itu menyatakan mengapa diselipkan ayat doa di rangkaian surat Ramadan, ayat-ayat Ramadan. Itu menyatakan betapa pentingnya yang namanya ibadah doa, karena di dalamnya ibadah-ibadah yang menunjukkan
Ibadah-ibadah ketika Ramadan, utamanya doa, itu sanggup memperkuat hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya doa itu bukan meningkatkan Allah akan kepentingan kita, kebutuhan kita, tetapi doa adalah mengingatkan kita akan kekuasaan Allah, akan kemuliaan Allah, dan Allah lah sebaik-baik tempat kembali. Kemudian Ibnu Katsir juga menyatakan diselipkannya ayat doa di sini itu menunjukkan bahwa berdoa pada waktu saat-saat di dalam bulan Ramadan itu menunjukkan mudahnya doa diijabahi. Dan di sana di dalam Ramadan juga ada saat-saat waktu-waktu doa terkabul. Maka dari itu jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gunakan sisa dari Ramadan kali ini dengan memohon kepada Allah semoga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menuntaskan amal-amal ibadah Ramadan kali ini dengan mengerjakan sebaik-baiknya, menggapai ketakwaan, dapat memetik ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bisa meraup yang namanya banyak pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma la tad'alna dhanban illa ghafarta wa la dayna illa qadayta wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaytahu ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ridha wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi ajilihi wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa 'amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammad, wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa nas'aluka ma qadaita lana min qada'in an taj'ala 'aqibatahu lana al-khair, an taj'ala 'aqibatahu lana rusda. Allahumma anal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna min siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa shadaqatana wa kullu a'malina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.